Yang pertama sih sebetulnya waktu itu kalau untuk masalah membangun perusahaan data tersebut ya, itu awalnya tuh purely ya passion aja yang tergabung jadi satu gitu antara matematik dan sepak bola gitu, sesimpel itu. Tapi kedepannya itu kita sering melakukan riset-riset dan apa studi-studi keluar. Makanya waktu itu yang tadi Bu Nuni bilang tuh kayaknya tuh nggak pernah di kampus, itu bener tuh. Saya sering banget ikut ada komunitas namanya World Conference of Football and Science. Saya coba ke sana gitu kan, cari lagi posisinya di sana seperti apa. Terus kemudian ada lagi pelatihan-pelatihan di luar itu kayak gimana, saya coba lagi riset di sana gitu. Jadi referensinya memang harus di luar negeri karena di Indonesia itu belum ada gitu. Jadi hal yang kita passion misalnya penggabungan itu matematika dan data, ya kemudian referensinya saya cari di luar seperti apa ya di luar tuh industrinya udah. Nah, terus kita belajar dari sana gitu. Kita bener-bener amati lah, bener-bener amati nih, dia gimana cara kerjanya, revenue streamnya dapat dari mana, pasarnya seperti apa, tes secara teknikal tuh gimana, terus dibandingin dengan yang ada di Indonesia gitu. Nah, selebihnya untuk keilmuan manajemen dan lain-lain gitu dalam mengelola perusahaan, saya pasti dapat dari selam bersih tadi gitu. Karena kan di oil and gas yang itu juga saya naik ke posisi manajemen saat itu dari technical. Jadi pasti juga belajar dari sana. Jadi itu berputar terus tuh along the way, ketemu lagi jalannya gitu. Saya udah tahu nih visinya apa, mau kemana gitu. Cahaya di ujung jalannya kelihatan gitu. Cuman dan saya tahu harus melangkahnya lewat mana. Tapi ibaratnya gini nih teman-teman. Saya bukan bisa memetakan ya. Saya cenderung ingin memetakan cuman satu, dua, tiga step ke depan. Walaupun saya tahu nih cahayanya di situ gitu. Karena nanti setelah tiga step tuh nanti bisa aja kebuka jalannya lewat mana. Coba lewat sini deh. Coba lewat sini. Oke, kita jalan ke situ. Kita jalan ke situ. Jadi perlahan gitu. Kita nggak bisa tuh planning planning step 1 sampai 10 tuh harus ke sana gitu gitu. Itu sih yang ini. Gitu Eriko kira-kira. Oke, baik Kak. Terima kasih buat sharing informasinya juga. Oke, cukup rame ya bertanyanya. Senang saya kalau rame gini. Jarang-jarang anak matematik banyak nanya. Ya, mungkin 10.37 satu pertanyaan terakhir gitu ya. Biar tidak terlalu mepet dengan jam 11. Hilang ya? Sorry. Ngomongin data tapi internet belum stabil seluruh Indonesia ini belum kita fixin ya kan. Aduh. Ya, kampus juga sama. Mengajar di kampus juga online sama. itu tantangan yang luar biasa. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu-ibu yang mau nanya deh. Saya mau nanya terkait ini nih, talent scout ya, untuk bola di Indonesia gitu. Peta potensinya itu kan biasanya orang ngomong kan penduduk kita tuh banyak banget gitu. Masa nggak ada sih yang jago bola gitu kalau kita lihat yang main-main di kampung misalkan ya. Saya juga rada kaget bahwa itu munculnya dari sembarang SSB begitu ya. Jadi sekolah resmi bola untuk penjaringan di usia dini memang belum muncul secara profesional ya atau gimana nih Kak Tisha? Karena saya tanya begini, anak saya agak ini juga gitu. Jadi anak saya itu hidupnya adalah bola gitu. Jadi dia memaksa saya untuk masukin sekolah bola, tapi saya tidak yakin. Jadi dia masih saya taruh di boarding school. Tapi makanya itu saya sedang mencari-cari referensi dan agak sulit gitu nyari tempatnya gitu ya. Ada beberapa rekomendasi tapi agak jauh begitu. Jadi gimana nih? Karena saya merasa dia itu malas gitu. Seperti kata Katisa tadi bahwa harusnya disiplin begitu ya. Jadi fisik dulu dibangun, kedisiplinan baru bisa yang lain-lain gitu. Nah, dia main sekali dua kali piala di sekolah gitu ya, udah seneng banget, udah merasa jago banget, lihatnya CR7 gitu ya. Jadi ya begitu gitu. Jadi kira-kira seperti apa hal ini gitu kalau untuk pengembangan di Indonesia sendiri gitu.
Oke. Sebetulnya sejak tahun 2017 pada saat itu PSSI meluncurkan namanya Filanesia ya, Filosofi Sepak Bola Indonesia, itu salah satunya mengusung konsep jenjang step di akademi itu apa Bu Nuning. Jadi eh, dahulu kala itu untuk menjadi timnas junior itu posisinya itu di SSB dan kemudian akan datang talent scout dan itu belusukan tuh posisinya datang ke daerah-daerah gitu. Namun sekarang sudah lebih tertata karena ada jenjang kompetisi dari mulai akademi dan SSB. Nanti dari sana sampai usia 14-15 tahun, setelah 15 tahun dia akan naik ke Wah, keluar lagi. Saya pikir saya yang keluar. aduh Bu Nuning. Maaf. Gak apa. Kita lanjut, Bu. Jadi Ya, ya. sejak tahun 2017 itu perkembangan jenjangnya itu sudah mulai jelas dan arahnya sudah mulai ada. Jadi arahnya sudah mulai ada itu artinya gini ya, jenjangnya itu jelas gitu. Untuk masuk ke universitas nih, saya contoh analoginya. Untuk masuk ke universitas ini kan kita jelas. Lagi dari kecil masuk dulu SD, naik SMP, naik SMA, gitu kan baru terus gitu kan. Tapi kalau ini dulu tuh untuk jadi tim nasional ibaratnya jenjangnya itu dari sini langsung lompat gitu bisa-bisa gitu karena jenjang kompetisinya belum teratur dengan baik. Nah, sejak 2017 tuh sudah diatur dengan baik. Salah satunya adalah kumpulan area SSB dan akademi, Youth Academy sampai dengan usia 15 tahun, naik lagi ke Elite Pro Academy yang mulai di usia 16 dan 18, terus kemudian naik lagi ke tim nasional gitu. Jadi jenjangnya udah ada. Nah, kalau kita bisa ngomong apakah kita dari 250 juta orang nggak bisa menemukan 11 pemain? Jawabannya nggak bisa, karena data kita bukan dari 250 juta. Kita cuma bergerak di angka 100 ribuan lebih. Gitu. Orang yang kita pantau jenjangnya itu untuk kompetisi, karena kita nggak bisa hanya sekedar masuk, karena ini bukan olahraga individu. Ya kan, bukan adu kuat, bukan adu cepat, bukan, kita harus berkompetisi terus. Sehingga database kita itu datanya hanya dari jenjang kompetisi yang ada. Nah, jenjang kompetisi yang ada kita itu cuma dari 100 ribuan gitu, bahkan lebih sedikit daripada Singapura, lebih sedikit daripada Malaysia, lebih sedikit daripada Iceland bahkan, karena mereka ada anak-anak yang dititipkan di luar negeri gitu. Jadi ya pantas kalau kita tidak bisa menemukan 11 orang yang terbaik, karena himpunan kita aja juga cuma 100 ribu, bukan, bahkan nggak 1 juta, apalagi 250 juta gitu. Makanya saya suka sebel juga kalau saya dengar ada komentator bilang, ih masa dia 250 juta, aduh gitu. Karena dia nggak tahu himpunan kita start itu berapa, himpunan database kita start itu gitu. Nah ini sih sekarang menurut saya sih kalau anak ibu apa berminat, go ahead Bu, carikan untuk yang akademi dan SSB-nya gitu. Nanti saya Berarti, kasih referensi. sip, sip. Berarti himpunannya di SSB itu ya, kita harus mempopulerkan SSB untuk menjaring talent di level yang paling dasar begitu ya. Betul. Nah, dari SSB baru Supaya naik yang bagus bisa masuk gitu ya. naik ke youth level academy, baru dia naik ke klub gitu. Jadi harus ada 3 jenjang gitu. Oke. Oh ya, berarti terjawab ya. Ya, ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya di situ ya. Yang masuk mungkin bukan talent terbaik juga gitu ya. Jadinya Ya. terbatas, yang terbaiknya tidak ikut di sana gitu ya. Oke, ya, ya, ya. Terima kasih atas jawabannya. Thank you. Ada lagi? Benar-benar pakar bola nih, Tisai. Mendarah daging. Cukup? Tidak ada lagi? Mungkin iya. Baik, kalau tidak ada lagi, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan dari Kak Tisya untuk bisa sharing di hari ini. Mudah-mudahan sangat tercerahkan ya untuk semuanya bisa mendapatkan manfaat dari kuliah karir hari ini. Nah, mungkin saya izin untuk mengumumkan 2 minggu ke depan Anda harus presentasi ya berdasarkan kelompok mentorship-nya. Nanti Budila akan sharing urutan presentasi atau mekanisme presentasi nanti dari Budila. Kita lihat apakah minggu depan Budila sudah bisa hadir atau masih harus diwakilkan ke saya.
Itu saja, mungkin silahkan Kak Tisha closing statement sebelum kita akhiri. Terima kasih Bu Nuning. Saya rekap tadi presentasi yang sudah saya sharing ke teman-teman, terdiri dari 6 step besar ya. Setelah ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan ide teman-teman untuk menentukan dulu visinya apa. Jangan terburu-buru jump into kolaborasinya mau gimana, bentuk matematikanya mau apa, jangan dulu. Niatnya dulu yang paling penting nih. Ya kan nih bulan puasa lagi gitu kan, nama itunya nih apa gitu kan. Apa niatnya nih apa, visinya ini kemana. Visi buat kita, visi buat Indonesia. Setelah itunya baru kita turun kita cari tahu sejarahnya seperti apa. Makanya tadi saya sampai ada kuis tentang jembatan Semanggi. Saya pengen lihat berapa orang sih yang tahu nih tentang historinya mengenai nilai eigenvalue dan eigenvector kita itu digunakan di mana, dalam building bridges-nya itu di mana, oleh siapa gitu. Terus kemudian next-nya lagi tentukan pasarnya yang mana, how to make money-nya, where the money goes, where the money comes, lihat, follow gitu. Lihat di mana pasarnya tersebut, jangan terburu-buru. Kemudian baru tentukan kolaborasinya mau seperti apa, dengan siapa, jangan sendirian. Mumpung masih mahasiswa, coba aja temen yang A, temen yang B, koneksi yang A, koneksi yang B, ini pasti jatuh bangun gitu. Dan kemudian baru kita tentukan apa matematika tuh buat kalian itu akan digunakannya itu yang mana gitu. Dan yang tadi nggak tertulis di slide itu adalah satu hal gitu kalau bagi saya. Kalau di matematik itu istilahnya robust ya Bu ya gitu. Saya selalu ngelihat diri saya ini harus robust dan resilient. Aral badai melintang, bukannya ibaratnya ini ada pintu nih, nggak bisa dibuka, oke, nggak bisa lewat depan, lewat kanan, lewat kiri, kalau nggak bisa lewat atas, nggak bisa lewat bawah, nggak bisa lagi, ya kita hancurin aja pintunya gitu, nggak bisa lagi kita building pintu yang lain. Jadi karena yang enak tuh adalah prosesnya gitu, gunungnya apa sih perjalanan di balik hal tersebut. Jadi along the way enjoy the process, jangan terlalu worry tentang nantinya harus seperti apa, harus enjoy kamu punya presence, karena waktu di usia kalian sekarang saat ini saya nggak pernah bermimpi untuk bisa jadi entrepreneur di dunia bola seperti yang sekarang saya ingin geluti gitu. Saya cuma tahu bahwa saya punya PSITB saat itu dan saya benar-benar ngelola dengan metode matematika saat itu. Udah gila banget saya ngelola PSITB saat itu, udah kayak ngelola tim nasional aja. Benar-benar sungguh-sungguh akan apa hal yang saya kelola itu saat itu. Jadi kamu lihat saat ini piring yang ada di depan kamu nih apa? Lakukan aja yang terbaik gitu di situ. Oke, kemudian yang sabar, karena saya selalu percaya yang sabar itu adalah yang menang. Itu aja. Terima kasih dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Kak Tisha. Saya akhiri kuliah karir kita hari ini. Sehat selalu semuanya, Kak Tisha juga ya. Sehat selalu. Ya, saya hubungi lewat Dila nanti ya. Okay. Baik, saya tutup kuliah karir kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu, terima kasih Kak. Terima kasih Kak, terima kasih Bu. Terima kasih Kak, terima kasih Bu.